Kalau ngomongin mitologi Yunani, salah satu nama yang langsung terlintas pasti Poseidon, dewa laut yang temperamental dan dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Tapi di balik sosoknya yang garang, Poseidon punya cerita panjang soal perebutan kekuasaan, ambisi, dan sifatnya yang nggak bisa ditebak. Poseidon adalah anak dari Kronos dan Rhea, yang artinya dia adalah saudara dari Zeus, Hades, Hera, Demeter, dan Hestia. Sama seperti saudara-saudaranya, Poseidon juga pernah ditelan hidup-hidup oleh Kronos saat masih bayi. Setelah dibebaskan oleh Zeus, mereka bersama-sama melawan Kronos dan para Titan dalam perang besar yang disebut Titanomachi. Hasilnya, dunia dibagi tiga, Zeus dapat langit, Hades dapat dunia bawah, dan Poseidon dapat lautan. Kalau Zeus identik dengan langit dan petir, maka Poseidon dikenal lewat laut, gempa bumi, dan kuda. Yap, dewa ini juga dikaitkan dengan terciptanya kuda pertama di dunia. Tapi, Poseidon bukan dewa yang kalem. Dia gampang marah, pendendam, dan sering banget bikin kekacauan kalau nggak dihormati. Salah satu contohnya, kota Athena. Dulu, Poseidon dan Athena pernah bersaing untuk menjadi pelindung kota baru. Poseidon menancapkan trisulanya ke tanah, menciptakan mata air asin. Sementara Athena memberi pohon zaitun, lambang kedamaian dan kemakmuran. Warga lebih memilih hadiah dari Athena, dan kota itu pun dinamai Athens, bukan Poseidopolis atau semacamnya. Poseidon gak terima. Sejak saat itu, dia sering menimbulkan badai dan banjir untuk menunjukkan amarahnya. Sifatnya yang meledak-ledak bikin dia jadi salah satu dewa yang paling ditakuti sekaligus dihormati oleh manusia. Poseidon adalah dewa pelindung para pelaut, tapi juga bisa menenggelamkan kapal tanpa peringatan. Dia bisa memberi panen ikan yang melimpah, tapi juga bisa bikin laut jadi ganas dan tak bersahabat. Dia bukan tokoh baik atau jahat, dia adalah representasi kekuatan alam yang luar biasa, indah tapi berbahaya. Poseidon juga dikenal karena banyak kisah cintanya, dari dewi, nimfa, sampai manusia biasa. Salah satu anaknya yang paling terkenal adalah Theseus, pahlawan yang mengalahkan Minotaur. Tapi nggak semua anak Poseidon punya nasib baik. Beberapa justru jadi monster laut atau makhluk aneh yang menebar teror di dunia manusia. Di dunia maritim seperti Yunani kuno, laut adalah segalanya. Laut jadi jalan perdagangan, sumber makanan, dan juga batas antara dunia manusia dan dunia dewa. Makanya, Poseidon punya peran vital. Orang-orang Yunani dulu selalu memberi persembahan sebelum berlayar, berharap Poseidon gak marah dan memberi cuaca baik. Kalau dia murka, badai bisa datang kapan saja. Kalau dia tenang, lautan bisa jadi jalur emas untuk kekayaan dan penjelajahan. Poseidon adalah gambaran kekuatan alam yang liar dan tak terkendali. Dia bisa jadi pelindung, tapi juga bisa jadi ancaman. Dibanding Zeus yang sering main politik di Olympus, atau Hades yang menjaga dunia bawah, Poseidon lebih suka berada di laut, jauh dari hiruk-pikuk dewa lain. Tapi kekuatannya tetap diakui. Bahkan para dewa sekalipun segan kalau Poseidon sudah marah. Dari Poseidon, kita bisa belajar bahwa kekuatan besar harus dibarengi dengan tanggung jawab. Dan bahwa alam, sekuat apapun kita, tetap punya kuasa yang gak bisa dikendalikan sepenuhnya. Jadi, menurut kalian, lebih menakutkan dewa yang suka main politik kayak Zeus, atau dewa yang bisa bikin gempa dan badai dalam sekejap kayak Poseidon?